Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Riza Satipa dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum fitokimia dari ekstrak tanaman daun melati untuk memenuhi persyaratan tugas akhir ujian. Di sini saya akan melakukan uji tanaman ekstrak daun melati. Untuk metodenya di sini ada 3, yaitu metode maserasi dengan air yang pertama, lalu yang kedua ada metode maserasi dengan air panas, terus yang ketiga ada metode ekstraksi dengan infusa. Di sini metode yang pertama yaitu maserasi air. Maserasi air ini keuntungannya yaitu peralatan yang sederhana dan juga cara melakukannya dengan mudah. Kemudian untuk sampelnya tidak mudah terurai karena tidak dipanaskan. Lalu kelemahan dari maserasi air ini yaitu pelarutnya menggunakan pelarut yang cukup banyak, lalu cara melakukannya cukup lama. Pertama, dimasukkan sampel sebanyak 10 gram ke dalam botol gelap atau botol kaca yang berwarna coklat. Setelah itu, tambahkan pelarut air sebanyak 100 ml ke dalam botol. Botolnya sebelumnya sudah dikalibrasi ya. Setelah disimpan di dalam ruangan gelap selama 1 jam, kemudian disaring. Campurin masukkan ke dalam wadah yang kaca agar pengantar panasnya lebih cepat di atas nanas air. Kemudian pada metode yang kedua ini dilakukan menggunakan metode maserasi air panas. Maserasi air panas ini, kelemahan dari maserasi air panas ini tidak cocok pada senyawa yang bersifat termolabil. Kemudian keuntungannya atau kelebihannya, ini senyawa mudah tertarik pada pelarut yang bersifat aqueous panas. Lalu masukkan sebanyak 10 gram, masukkan ke dalam botol kaca gelap. Dan dimasukkan air panas ke dalam botol kaca sebanyak 100 ml sampai kadar batas. Setelah itu ditutup dan disimpan kemudian disimpan di dalam ruangan gelap selama 1 jam. Setelah itu disaring. Kemudian dilakukan maserasi air panas dari ekstrak tanaman daun melati di atas nanas air sambil sedikit demi sedikit ya. Di sini kita melakukan metode yang ketiga, yaitu metode dengan ekstrak infusa. Kelebihan dari infusa ini yaitu biaya yang murah dan juga metode pembuatannya juga dengan mudah. Kemudian cara kekurangannya yaitu zat-zat yang aktif akan hilang. Kemudian jika sudah dingin, sampel akan mudah mengendap. Pertama, pembuatan metode infusa ini dimasukkan sediaan sampel ke dalam gelas atau wadah sebanyak 10 gram. Lalu dimasukkan aquades atau air sebanyak 100 ml. Kemudian aduk. Setelah tercampur, kemudian dimasukkan ke dalam panci infusa atau yang ada seperti kaleng monde ini. Setelah campuran tersebut, selanjutnya disaring dalam keadaan panas. Hasil infusa yang telah disaring dalam keadaan panas kemudian dipekatkan di atas nanas air. Berikut hasil dari 3 metode. Yang pertama ada hasil maserasi air, kemudian hasil maserasi air panas, lalu ada hasil maserasi metode infusa. Kemudian dilakukan penimbangan gelatin sebanyak 10 gram untuk uji tanin. Kemudian dilakukan uji saponin. Uji saponin ini ciri-cirinya adanya buih ataupun busa. Yang pertama pada tabung reaksi A yaitu maserasi air. Tambahkan aquades panas ke dalam maserasi air. Hasil sampel terjadinya ada buih ataupun busa, berarti adanya kandungan saponin. Kemudian pada yang tabung reaksi B yaitu maserasi air panas, masukkan aquades panas, kemudian dikocok kuat. Pada tabung B tidak terjadinya adanya buih, yaitu infusa, metode infusa, tambahkan aquades panas. Kemudian pada metode infusa ini, setelah ditambahkan aquades lalu dikocok kuat, kita lihat hasilnya apakah mengandung saponin. Adanya buih ataupun busa berarti mengandung saponin. Makanya uji tanin. Uji tanin ini yaitu pada tabung pertama dari maserasi air tambahkan aquades. Kemudian setelah itu ditambahkan gelatin sebanyak 3 tetes. Kemudian kita lihat ujinya apakah ada endapan putih. Tunggu hasilnya. Kemudian yang ke B, maserasi dengan air panas, lalu ditambahkan aquades. Setelah itu tambahkan gelatin 10% sebanyak 3 tetes. Kemudian nanti diamati hasilnya. Lalu yang ketiga yaitu ada infusa. Tambahkan aquades. Lalu ditambahkan gelatin sebanyak 3 tetes. Setelah itu amati perubahan. Didapat dari maserasi air ini adanya tanin dan memiliki ciri endapan. Kemudian yang B-nya maserasi air panas ini tidak adanya endapan, berarti tidak memiliki kandungan tanin, senyawa tanin. Lalu yang C-nya memiliki kandungan senyawa tanin, adanya endapan.